Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil UKBM kami bab 3 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Demokrasi adalah masa transisi dari rezim otoriter ke rezim yang demokrasi. Biasanya dilakukan melalui pergantian kebijakan dalam suatu pemerintahan. Demokrasifikasi terjadi bila masyarakat bebas mengemukakan pendapat, pelibatan sipil dalam pemerintah atau pemerintah yang memperhatikan hak. Nomor 2, negara yang menerapkan budaya demokrasi harus memberikan jaminan hukum dan perlindungan hak, karena jaminan hukum dan perlindungan hak adalah fondasi penting dari demokrasi yang sehat. Faktor-faktor penghambat bagi terciptanya proses demokratisasi di Indonesia. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan memanfaatkan demokrasi. Tingkat pendidikan yang masih kurang dalam bermasyarakat dan musyawarah. Rendahnya tingkat kesadaran akan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. Pengaruh feodalisme dan paternalistik. Sikap pesimis dan skeptik terhadap demokrasi, isu SARA sebagai alat pelemahan eksistensi demokrasi. Hal-hal mendasar yang membedakan penerapan demokrasi di era Orde Baru dan era Reformasi. Pertama, sistem politik. Era Orde Baru menerapkan sistem politik yang berpusat dan otoriter sementara. Era Reformasi mengadopsi sistem politik yang lebih demokratis dan multipartai. Kedua, kebebasan sipil. Era Orde Baru membatasi kebebasan sipil, sedangkan era Reformasi menjamin kebebasan sipil dan hak-hak asasi manusia. Ketiga, peran masyarakat. Era Orde Baru menekan peran masyarakat dalam politik, sementara era Reformasi mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Yang kelima, bandingkan pelaksanaan pemilu tahun 1949 dengan pemilu tahun 2004. Pemilu 1999 menggunakan sistem pemilihan presiden tidak langsung, sedangkan pemilu 2004 menerapkan sistem pemilihan presiden langsung. Partisipasi politik masyarakat meningkat secara signifikan dalam pemilu 2004 dibanding dengan pemilu 1999. Tiga contoh perilaku yang mendukung tegaknya prinsip demokrasi di Indonesia. Pertama, berpartisipasi aktif dalam pemilu. Kedua, menghormati perbedaan pendapat. Ketiga, menggunakan kebebasan pendapat secara bertanggung jawab. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan bab 4 tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Yang pertama, mengapa hukum harus dibuat? Hukum harus dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, serta melindungi hak dan kebebasan dan hukum apa saja yang diatur di negara kita? Yang pertama, ada menurut sumber. Pembagiannya ada 3. Yang pertama, ada hukum undang-undang yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum adat. Yang ketiga, hukum traktat. Yang keempat, hukum jurisprudensi. Yang kedua, ada menurut bentuk. Pembagiannya ada 2, menurut hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, menurut tempat. Ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Menurut waktu, ada ius constitutum dan ius constituendum. Yang menurut cara mempertahankannya ada 2 juga, hukum material dan hukum formal. Menurut sifatnya ada 2, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Menurut tujuannya ada 2, hukum objektif dan hukum subjektif. Menurut isinya ada hukum privat atau sipil dan hukum publik atau negara. Sumber hukum apa saja yang diatur di negara kita? Yang pertama, Undang-Undang Dasar
kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam